Doa ketika hujan turun. Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu di langit terlihat awan-awan berkumpul, pertanda akan hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak berdiri dan melihat awan-awan tersebut. Ketika hujan turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hujan merupakan suatu berkah yang Allah berikan kepada makhluknya. Hadis tadi menganjurkan untuk berdoa ketika turun hujan agar kebaikan, keberkahan, dan manfaat semakin bertambah. Waktu turun hujan merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika turun hujan. Waktu mustajab untuk berdoa adalah waktu mudah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memanjatkan pertolongan, hajat, atau misal meminta agar dimudahkan segala urusan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tentang hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Hujan memiliki banyak manfaat, antara lain, pertama, menyuburkan tanah. Air hujan menghidupkan tanah yang tandus, menghidupkan tanaman, kebun-kebun menjadi lebat, sehingga menghasilkan bahan pangan bagi manusia. Air diserap dengan baik oleh tumbuhan sehingga tumbuh subur dan berkembang. Air hujan juga bermanfaat bagi manusia dan hewan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 9-11, yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rejeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Kedua, kebutuhan hidup manusia. Air hujan yang turun akan meresap ke dalam tanah, bisa berubah menjadi air tanah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, seperti untuk sumur yang bisa diambil manfaatnya untuk air minum, bersih diri, mencuci, dan lain sebagainya. Ketiga, sumber air pembangkit listrik. Danau yang menampung air hujan dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi sumber energi listrik dengan peralatan teknologi yang canggih. Keempat, kelangsungan hidup hutan. Di hutan terdapat pohon-pohon dan hewan liar. Keduanya membutuhkan air yang cukup agar bisa bertahan hidup, dan air tersebut terdapat dari hujan. Pohon berperan penting bagi kehidupan manusia. Pohon menghasilkan udara bersih dan membantu menyerap air hujan, sehingga dapat mencegah banjir dan longsor. Maka dari itu, air hujan sangat penting untuk membuat hutan tetap lestari. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang doa ketika hujan turun. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, ketika turun hujan dianjurkan untuk membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an, agar hujan yang turun menambah manfaat dan keberkahan. Kedua, saat turun hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dianjurkan untuk memperbanyak doa. Wallahu a'lam bishawab.